Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kali ini kita akan berbicara tentang bahaya kekhawatiran. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Perikopnya saya baca lengkap ya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, yang akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga melebihi burung-burung itu? 27. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja tentunya, dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa akan yang kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudaraku, kekhawatiran ini kadangkala membelenggu anak-anak Tuhan, ya. Mungkin ayat ini sering kita baca ya Bapak Ibu saudaraku, kadang kita sudah hafal ya. Tetapi mengapa kekhawatiran itu selalu muncul di dalam hati kita ya Bapak Ibu saudaraku? Sebenarnya bagian ini di ayat 25 sampai 34 itu masih berkaitan erat dengan bagian sebelumnya di ayat 19 sampai 24. Keduanya sama-sama membicarakan tentang materi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kata sambung karena itu di awal itu menyiratkan kelanjutan, atau lebih tepatnya aplikasinya di 6 Matius pasal 6 ayat 24. Maksudnya orang yang mendedikasikan hidup hanya kepada Allah saja, bukan sekaligus pada mamon, pasti tidak akan membiarkan dirinya dikuasai oleh kekhawatiran. Ya Bapak Ibu Saudaraku, bagi dia yang lebih penting adalah Allah, bukan materi. Ia tidak akan memusingkan sesuatu yang tidak terlalu penting. Ya, tetapi kenyataannya kita seringkali berpikir hal-hal yang materi saja, seakan-akan kok Tuhan lambat menjawab doa kita, kok Tuhan lupa kalau kita ini membutuhkan ini dan itu, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Apa sih yang diajarkan Tuhan Yesus? Tentu saja tidak berarti kita ini di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 yang diajarkan Yesus itu bukan berarti tidak perlu memikirkan kebutuhan hidup. Tidak perlu memplanning masa depan. Bukan. Kita perlu memikirkan masa depan.
Kita perlu memikirkan kebutuhan ini bagaimana caranya supaya tercukupi. Kan kita nggak mungkin masa bodoh kan. Kita tetap memikirkannya. Memikirkan sesuatu itu sebenarnya berbeda dengan kekhawatiran. Memikirkan segala sesuatu pasti beda dengan kekhawatiran, Bapak Ibu Saudaraku. Khawatir itu apa sih Bapak Ibu definisinya? Khawatir itu berarti menaruh perhatian melebihi pada sesuatu sampai orang tersebut gagal menaruh keyakinan dan pengharapannya kepada Tuhan. Ya, itu namanya kekhawatiran. Hai orang yang kurang percaya, kata Tuhan begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Gagal menaruh keyakinan dan pengharapan yang sepantasnya kepada Allah. Jadi kita kurang mempercayai Allah gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Teks ini juga tidak melarang kita untuk bekerja keras untuk mencapai kebutuhan ya. Di zaman modern, zaman yang serba sekarang ini teknologinya canggih, kadang-kadang tenaga manusia kurang dibutuhkan. Sudah ada robot dan sebagainya. Kadang-kadang tenaga manusia lama-lama tersingkir dan tersingkir ya. Tentu lowongan pekerjaan akan semakin menurun ya, karena semua pakai alat semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, ini masalah dalam pekerjaan. Ada banyak segi persoalan kehidupan manusia itu kompleks ya. Selama Anda hidup persoalannya itu begitu kompleks. Tetapi dalam teks ini Tuhan tidak pernah melarang kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ya. Jangan berpikir wah berserah saja kepada Tuhan, tidak perlu bekerja, tinggal kita berdoa saja nanti berkat turun dari langit. Nggak mungkin, ngimpi kali ya. Bapak Ibu Saudaraku, Allah seringkali memenuhi kebutuhan melalui kerja keras, perencanaan hidup yang baik. Jadi kalau hari ini dapat uang 200.000 ya jangan dihabiskan 200.000. Ya kita harus bisa memanage uang itu supaya cukup. Ya kalau ada sisa sedikit untuk ditabung ya baik, tapi kalau tidak ada tapi cukupkan. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ingatlah kita tidak boleh menyelubungi kemalasan kita dalam bekerja mencari nafkah dengan merencanakan hidup dengan jargon-jargon rohani yang berkata berserah saja kepada Allah, tenang dalam pemeliharaan Allah. Jadi Anda santai-santai, pengangguran, minta saudara, minta orang tua, menjadi sampah masyarakat. Kan nggak boleh begitu juga sebagai anak Tuhan ya. Bapak Ibu Saudaraku, larangan untuk khawatir di sini muncul 3 kali ya dalam teks ini ya Bapak Ibu ya. Ketiganya sama-sama dimulai dengan kata sambung. Karena itu ya. Pemunculan itu membantu kita untuk menemukan 3 alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Bapak Ibu Saudaraku, karena kekhawatiran tidak sesuai dengan logika kehidupan. Di ayat 25-30, sebagian orang Kristen beranggapan bahwa pemikiran logis itu adalah musuh iman. Betul atau tidak? Bapak Ibu, jangan salah, bagi mereka yang imannya sepenuh hati dengan perasaan dan hatinya, pemikiran semacam ini jelas tidak tepat, ya kan? Allah yang transrasional di sini artinya melampaui akal, tidak anti pada rasio. Melampaui akal bukan anti pada rasio. Kita ini diciptakan Tuhan dengan akal budi, ya berpikirlah. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, semua di luar kontrol kita, ya kita harus berserah pada Tuhan ya Bapak Ibu Saudaraku. Ia adalah Allah yang rasional ya Bapak Ibu Saudaraku. Ia juga telah menciptakan dunia dan tatanan di dalamnya secara rasional sehingga dapat dipahami oleh manusia sebagai makhluk rasional. Kita ini makhluk rasional Bapak Ibu Saudaraku. Itulah yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus di ayat 25-30 yang sudah kita baca tadi. Pemikiran logis membantu kita untuk memahami
ada hal-hal yang lebih penting daripada makanan, minuman, pakaian, ya kan? Manusia makan supaya bertahan hidup kan? Manusia makan untuk bertahan hidup kan? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan hidup untuk makan ya. Jadi kehidupan ini ya Bapak Ibu Saudaraku tidak melulu berpikir tentang makanan, kan begitu. Kehidupan ini kita harus tahu lebih penting daripada makanan tentunya. Manusia berpakaian tujuannya untuk menutupi tubuhnya. Sekarang berbeda. Orang berburu pakaian. Ini kalau hari-hari besar agama itu biasanya orang cenderung berburu pakaian, berburu makanan. Sehingga kalau nggak ada uang dia mencari mati-matian tujuannya untuk mendapatkan itu yang sesaat saja. Setelah itu dengar-dengar bingung. Mari ngono sopo sing bayar utangnya. Siapa yang akan bayar utangnya? Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Manusia berpakaian hanya untuk menutupi tubuhnya kan. Bukan tubuh untuk pakaian. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Untuk saya wanita, kita wanita. Kalau Anda hari ini seorang wanita, pakaian itu sangat penting ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Pakaian itu sangat penting ya. Apalagi nanti kalau arisan gitu ya. Pertemuan-pertemuan di gereja, kalau bajunya nggak ganti-ganti itu nggak enak gitu ya, merasa malu gitu, merasa nanti dicibir orang. Kadang-kadang dia bagus, aku harus bisa lebih bagus kan begitu. Sebenarnya manusia berpakaian untuk menutupi tubuhnya, bukan tubuh untuk pakaian. Hai wanita ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi tubuh lebih penting daripada pakaian. Setuju? Ya, sarana tidak pernah menjadi lebih penting daripada tujuan. Sarana tidak akan pernah menjadi lebih penting daripada tujuan, Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah di sini, menguatirkan makanan, minuman, dan pakaian merupakan tindakan yang tidak rasional. Jika hidup dan tubuh kita ini saja lebih penting daripada yang berada di luar kendali kita yang telah kita percayakan kepada Tuhan, masakah Allah tidak mampu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh hidup dan tubuh kita? Ya kan? Kita tidak berkuasa atas detak jantung, betul? Aliran darah, proses biologis lain di dalam tubuh kita. Namun kita tidak pernah mengkhawatirkan hal-hal tersebut kan. Pada saat tidur kita tidak pernah mengkhawatirkan kira-kira nanti ada penyumbatan darah enggak. Di dalam pembuluh darah ada penyumbatan enggak. Di sana nanti asam lambung naik, nanti bisa masuk ke jantung dan sebagainya. Gimana nanti? Waduh, tidak ada yang kita pikirkan sampai mendetail seperti itu kan. Kita sudah pasrah saja tidur, kita berserah kepada Tuhan. Kalau hal-hal yang di luar kontrol manusia, Anda bisa berserah kepada Tuhan. Mengapa tentang makanan, minuman, dan pakaian itu selalu diributkan manusia? Ya, itu saya dan saudara tentunya. Ya kan Bapak Ibu Saudaraku? Ingatlah, kita tidak pernah mengkhawatirkan hal-hal yang ada di dalam tubuh kita ini. Tetapi untuk apa kita mengkhawatirkan hal-hal lain jauh lebih sederhana, sepele. Semua itu proses misterius. Ya kadang-kadang kita nggak tahu rahasia ilahi kan. Kekhawatiran itu hal yang tidak rasional. Mengapa dikatakan tidak rasional? Karena yang kita khawatirkan itu hal-hal yang remeh sebenarnya. Kalau Allah saja memikirkan bagaimana proses di dalam tubuh kita ini sangat jelimet ya Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana saat makanan masuk dalam kerongkongan lanjut, ini semua proses yang panjang. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Tanpa kita tahu. Kadang-kadang mungkin kita berpikir kalau seandainya ada benjolan bagaimana? Nanti kalau ada ini gimana ya? Kekhawatiran demi kekhawatiran. Tetapi banyak orang itu mengkhawatirkan hal-hal yang sepele. Pemikiran logis juga menolong kita untuk memahami sebenarnya bahwa manusia itu lebih penting daripada tumbuhan atau hewan, ya kan?
Tidak seperti para ateis modern yang menganggap manusia itu hanya sebagai spesies binatang yang paling kompleks dan berkembang saat itu. Bangsa Yahudi sangat menyadari keunikan manusia sebagai gambar Allah. Kita ini gambar Allah loh Bapak Ibu Saudaraku, mahkota ciptaan. Perbedaan manusia dengan binatang dan tumbuhan bukan hanya pada tingkatan degrinya saja, melainkan pada jenis. Manusia jauh lebih berharga daripada makhluk lainnya, ya kan? Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menciptakan kita berharga. Kita ini gambar Allah gitu ya. Kesadaran seperti inilah yang ada di balik ajaran Tuhan Yesus Kristus. Di bagian ini jikalau Allah memperhatikan hal-hal yang sepele seperti binatang dan tumbuhan, maka ia pasti akan memperhatikan yang lebih penting yang dibutuhkan manusia. Ya kan? Binatang dan tumbuhan bukan hanya lebih rendah daripada manusia, tetapi mereka juga tidak sepandai manusia, tidak bisa memintal, tidak bisa masak ya Bapak Ibu ya. Saya lihat kayak burung memakan ikan, saya lihat pinter ya. Burung ini kan tidak punya tidak punya sendok dan garpu untuk mengambil gitu ya. Tidak punya pisau ya, tidak punya tangan seperti kita. Tapi dia bisa menggunakan paruhnya itu mengambil ya ikan di dalam air. Saya bilang, wah luar biasa. Tuhan menciptakan itu memikirkan detail para ciptaannya. Jadi kita pun harusnya sadar, kita ini gambar Allah. Pasti Tuhan punya tujuan Anda hidup di dunia ini ya Bapak Ibu Saudaraku. Kesadaran inilah yang mengingatkan kita bahwa pemeliharaan Allah itu sungguh sempurna. Kuasa Allah, anugerah Allah itu selalu melingkupi manusia. Kita saja yang merasa kurang dan kurang. Sebenarnya kasih karunia Allah itu cukup buat manusia. Tetapi kita merasa kurang dan kurang. Kan gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dibanding si A saya kurang Tuhan. Mereka punya mobil, saya punya sepeda motor. Dibanding si B rumahnya tingkat 2, saya ngontrak Tuhan. Lah ini Bapak Ibu Saudaraku yang membuat Anda khawatir karena persaingan hidup. Bapak Ibu Saudaraku, Allah tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya kelaparan dan ketelanjangan kan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, pakaian yang layak dipakai tetap bisa dipakai. Tapi kalau ingin barang branded dengan gaji yang tidak seberapa, ya Anda akan ngoyo hidupnya gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dengan berpikir logis kita juga akan menyadari kesia-siaan, kekhawatiran. Jalan hidup itu bisa merujuk pada tinggi badan, umur. Para penafsir memilih alternatif pertama, pada umumnya memandang ayat ini sebagai humor hiperbolik saja. Maksudnya gimana nih? Kekhawatiran tidak akan bertambah tinggi 1 hasta, ya kan? Di sini 1 hasta itu mungkin hampir setengah meter, ya. Penambahan tinggi badan itu urusan Allah, ya Bapak Ibu Saudaraku. Memang ada obat untuk menambah tinggi badan. Tetapi urusan bertambah tinggi pertumbuhan manusia itu urusannya Allah. Kita memang makan makanan yang bergizi, tapi pertumbuhan di dalam tubuh kita ini Allah yang merancang sedemikian rumitnya. Kita aman dalam perlindungan Tuhan ya Bapak Ibu. Mengkhawatirkan hal yang tidak akan memperpanjang ukuran tubuh kita, tidak akan memperpanjang umur kita ya Bapak Ibu Saudaraku. Sebagian besar penafsir memilih alternatif kedua. 1 hasta di sini dipahami sebagai rujukan pada sesuatu yang sangat kecil. Penafsiran 1 hasta untuk tubuh jelas merupakan sesuatu yang besar. Ya, mayoritas penerjemah berusaha mengekspresikan makna ini melalui terjemahan menambah 1 jam saja pada panjang hidupnya. Arti manapun yang dipilih sebenarnya maksud Tuhan Yesus tetap sama. Kekhawatiran sama sekali tidak berguna ya Bapak Ibu Saudaraku. Kekhawatiran tidak akan menambah tinggi badan. Kekhawatiran tidak akan memperpanjang kehidupan.
Kekhawatiran justru berdampak buruk bagi tubuh dan hidup. Kalau orang sering khawatir gitu ya, ngenes kaum hidupnya. Ya, yang dipikir semakin ruwet, ya penyakit yang datang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah karena kekhawatiran itu adalah bukti ketidakadaan iman. Mosok sih? Iya Bapak Ibu, harus percaya kepada saya. Karena kekhawatiran itu bukti ketidakadaan iman. Mengapa begitu? Apa yang dipikirkan secara terus-menerus oleh manusia itu menyiratkan betapa pentingnya hal itu bagi dia. Ya, segala sesuatu yang kita pikirkan secara berlebihan itu berarti penting. Kita sedang memfokuskan arahnya kemana? Ya, radar kita kemana nih? Apa kita ini suka berhala, mamon ya mungkin ya. Jadi apa yang kita pikirkan yang tentang uang dan uang. Ada mungkin berhalanya itu pengakuan. Pengen berprestasi, pengen diakui, pengen kaya. Supaya orang melihat kesuksesan kalian. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak berhala. Berhala kontrol yang ingin Anda mengontrol semuanya dalam kehidupan ini. Ada berhala kenyamanan. Membuat Anda tidak nyaman kalau situasinya mulai mengganggu, mengusik Anda. Ya Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dipikirkan terus-menerus oleh seseorang menyiratkan betapa pentingnya itu bagi kita. Orang yang memandang harta sebagai yang terpenting dalam kehidupannya itu pasti akan menjadikan harta fokus hidup. Ya Bapak Ibu Saudaraku, sukacitanya ditentukan jumlah hartanya. Kalau hartanya berlimpah, sukacitanya meluap-luap. Tapi kalau omsetnya menurun, sukacitanya menurun. Begitu Bapak Ibu Saudaraku. Tak kala apa yang dianggap penting sedang terancam hilang atau berkurang, orang pasti akan mengkhawatirkannya sedemikian rupa. Gambaran orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, sebenarnya bagi mereka yang paling penting itu bertahan hidup dan mengejar kenyamanannya. Itu yang paling penting yang dikhawatirkan orang, hanya itu. Tidak sedemikian dengan mereka yang beriman kepada Bapa di surga. Kita diingatkan Tuhan, kita ini punya Bapa di surga yang kaya, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka yang meyakini bahwa Bapa yang baik pasti sudah mengetahui apapun yang kita perlukan. Bapa bahkan sudah tahu sebelum kita memberitahu Dia. Mengkhawatirkan makanan dan pakaian sama saja dengan meragukan perhatian dan pemeliharaannya di dalam kehidupan ini. Jikalau makanan dan pakaian tidak lagi menjadi fokus kehidupan kita, kita pasti akan dimampukan untuk memiliki fokus yang benar, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sama seperti orang yang tidak mengenal Allah begitu gigih mencari materi dari pagi hingga malam. Demikian pula lah anak-anak Tuhan harus bersemangat dalam mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Pernahkah kita melihat seseorang yang begitu terobsesi dengan materi? Pernah Anda kenal? Tetangga, teman, atau mungkin saudara? Mungkin Anda sendiri. Hasratnya menggebu-gebu mencari materi. Itu yang harus kita contoh, itu hasratnya itu harusnya mencari Allah, bukan mencari materi. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melakukan apa saja yang memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Ayo, pasti Anda gak pernah berpikir bagaimana sih caranya memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Yang kamu pentingkan hanya makan dan minum, pakaian saja. Yang penting bagaimana membangun istana, dalam arti kekayaannya menumpuk-numpuk baru tenang. Bapak Ibu Saudaraku tidak pernah berpikir bagaimana pekerjaan Tuhan bisa berjalan. Bagaimana Anda mau mendonaturkan uangnya untuk menolong sesama misalnya. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melakukan apa saja untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Ini yang perlu dipikirkan, kata Tuhan Yesus. Kita rela melakukan kebenaran, tidak peduli seberapa harga yang harus dibayar. Tidak acuh tak acuh, tetapi memikirkannya
terus-menerus. Tidak bermalas-malasan, melainkan mengejarnya sampai keringat bercucuran sampai titik penghabisan. Wah, ini kan tugasnya pendeta, Bu. Oh tidak, kita semua anak-anak Tuhan. Tidak hanya pendeta, Bapak Ibu Saudaraku. Perbandingan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di Alkitab itu merupakan suatu tamparan keras bagi kita, orang yang mengkhawatirkan materi, tidak fokus pada kerajaan Allah maupun kebenaran Allah. Tidak lebih baik dari mereka yang tidak mengenal Allah dong, ya. Keduanya sama-sama tidak beriman, kedua-duanya sama-sama mengadopsi tujuan hidup yang keliru. Melalui teguran keras ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kekristenan bukan sekedar tentang ritual, ya. Ritual religius, datang ibadah setiap hari Minggu, bersedekah, berpuasa, berdoa. Tetapi tentang dedikasi hidup yang benar kepada Allah, pada persandaran yang penuh pada kebaikannya sebagai Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, masa-masa yang sulit saya pernah alami, Bapak Ibu Saudaraku. Saya tahu Tuhan selalu memelihara saya. Saya tahu bahwa Tuhan itu mengerti apa yang saya butuhkan. Tetapi dengan mata saya melihat di depan saya seakan-akan rumit, carut marut, tidak ada jalan keluar. Sana sini sudah tabrak sana tabrak sini, sudah nggak ada jalan keluar. Saya sudah mentok, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan ingatkan saya, bersandarlah kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, saat itu saya meneteskan air mata. Saya bilang dengan Tuhan, Tuhan maafkan saya, ampunilah saya lupa. Saya punya Tuhan yang hidup, yang akan memberikan semua yang menjadi kebutuhan saya, bukan keinginan saya. Ya Bapak Ibu Saudaraku, karena kekhawatiran hanya menambah persoalan kan. Kata kesusahan secara hurufiah berarti buruk ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sehingga dapat merujuk pada segala sesuatu yang tampak tidak baik. Misalnya kesusahan atau persoalan. Gak ada yang baik ya Bapak Ibu ya. Mesti meresahkan, menjengkelkan, memikirkan sampai kepalanya nyut-nyut gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Hal ini mungkin terjadi setiap hari. Allah tidak pernah berjanji untuk memberikan kehidupan tanpa tantangan dan kesulitan. Hidup ini tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku. Hidup ini penuh tantangan. Ya, hidup ini perlu perjuangan. Ia hanya berjanji, ia mengetahui dan memenuhi kebutuhan kita. Tetapi Tuhan tidak berjanji untuk memenuhi gengsi Anda. Tuhan tidak berjanji untuk memenuhi berhala-berhalamu. Selalu sukses, selalu dipuja-puja. Tidak, pada titik tertentu. Waktu saya muda, apapun yang saya kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Jadi saya menjadi orang yang orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh gitu ya. Tepatnya angkuh. Mengapa begitu? Karena saya berpikir saya dilahirkan Tuhan dengan kapasitas kepandaian. Jadi saya berpikir saya bisa meraih apa yang saya mau dengan kemampuan saya. Memang dari kecil sampai saya kuliah, kerja, saya selalu mendapat yang saya inginkan itu saya dapat. Tetapi menjelang usia saya di tingkat mungkin Tuhan promosikan tinggi, setelah itu Tuhan jatuhkan sampai ke bawah. Itu sakitnya bukan main. Saya malu. Ya, ternyata mungkin saya punya berhala pengakuan. Saya selalu ingin tampil perfect. Saya nggak mau orang lain menghina saya gitu ya Bapak Ibu. Saya tidak mau mengemis-ngemis kepada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, jangan malu kalau Anda sedang terpuruk. Jangan berpura-pura bahagia. Apa adanya saja Bapak Ibu Saudaraku. Saat Anda kelemahan, saat Anda hancur, Allah tidak mencibirmu. Allah mengundangmu untuk datang bergumul dengan Allah. Jadi jangan malu saat Anda terpuruk. Kalau manusia mengejekmu, itu hal yang lumrah. Tetapi datanglah kepada Allah.
Manusia memang selalu ingin sempurna di mata orang lain, tetapi saat-saat tertentu kadang kita mengalami kejatuhan, kesakitan, ditipu orang, ya bangkrut dan sebagainya. Itu sangat menyakitkan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tetapi ingatlah kekhawatiran menambah persoalan kehidupan. Ya, memang Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberikan kemudahan. Tantangan dan kesulitan selalu ada selama Anda bernapas. Ya, hidup ini ya karena manusia ini sudah naturnya berdosa. Hidupnya itu kadang-kadang apa yang kita lakukan itu penuh dengan persoalan kehidupan. Kita sudah berhati-hati orang yang menyakiti kita. Tetapi Tuhan mengetahui memenuhi kebutuhan kita, bukan memenuhi keinginan kita, gengsi kita. Dengan menyadari bahwa setiap hari kesusahannya sendiri, kita tidak sepatutnya mengkhawatirkan hari besok. Karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi mengkhawatirkan hari besok adalah sebuah kebodohan. Pada saat kita khawatir hari besok, kita sebenarnya telah menambah persoalan baru. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kesusahan besok telah ditambah dengan kesusahannya hari ini. Semakin banyak hari depan yang kita khawatirkan, semakin banyak pula kesusahan yang akan kita pikirkan di dalam otak ini buletisasi. Bapak Ibu Saudaraku, mengkhawatirkan hari besok adalah kebodohan, saya katakan. Yang perlu untuk dilakukan adalah menjalani kehidupan setiap hari penuh dengan iman dan persandaran kepada Allah. Setiap langkah selalu ikut Tuhan Yesus. Jadi kita belajar untuk mengambil langkah-langkah kecil tiap hari. Yang kita dapat lakukan, ya lakukanlah sebaik mungkin. Ya Bapak Ibu ya, tidak usah merisaukan banyak hal yang masih jauh ke depan. Fokus pada tiap langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah penyertaan Tuhan itu sempurna dan cukup buat kita. Kita ini sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Jadi tidak mungkin Allah meninggalkan kita. Jadi Allah tahu seberapa kemampuan Anda. Mungkin di titik-titik tertentu Allah mengizinkan semua persoalan terjadi untuk kita tahu bahwa kita ini lemah. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Mungkin kalau selama ini Anda merasa kuat dan gagah dengan kemampuan Anda karena Anda masih muda, kaya raya, jenius dan sebagainya. Tetapi pada titik tertentu Allah membawa Anda terpuruk. Tujuannya kembalilah kepada Allah. Ingatlah kelemahan, justru di dalam kelemahan kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Bukan berarti Allah senang Anda susah. Tidak Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin ada perjalanan kehidupan ini karena kita egois. Atau mungkin kita ini kurang bijaksana menjalani hidup sehingga persoalan datang dan sebagainya. Ya kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah tidak punya jalan keluar untuk masalah ini. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Kadangkala anak Tuhan sampai sulit untuk tidur. Memikirkan itu di kepalanya. Bapak Ibu, kadang-kala tidur itu bukti iman lah. Saat kita mau dalam carut marut persoalan, kita bisa tidur dengan nyenyak. Tubuh sehat, pagi tetap bersukacita. Itu anugerah yang Tuhan beri. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Tiap langkahku Tuhan yang memimpin. Setiap langkah Tuhan beserta dengan kita sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan khawatir lagi. Berharaplah kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan cukup buat kita. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya.